Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut kegiatan pembimbingan kelompok pada hari ini. Nah, di sini tahu belum kita temanya mau apa? Belum. Jadi di sini kita akan ngobrol sama belajar mengenai meningkatkan kepercayaan diri. Nah, itu sesuatu yang penting banget ya, apalagi kan kalian sebagai remaja SMA. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, supaya suasananya lebih akrab, yuk kita saling kenalan dulu. Gak usah tegang ya, teman-teman semua. Ya. Oke, nanti perkenalan itu sebutkan nama panggilan, terus nama kelas kalian berapa, sama satu hal yang kecil yang kamu suka dari dalam diri kamu. Contohnya itu kayak, misalnya nama aku dulu, terus aku suka senyum, suka bantu teman gitu. Kamu nggak pengalaman semua? Nah, dimulai dari ibu dulu ya. Jadi nama ibu Nur Rahimah, kalian bisa panggil ibu dulu. Nah, ibu suka dalam diri ibu itu sabar dan sering mendengarkan cerita kalian. Nah, sekarang giliran kalian, kita mulai dari Mbak yang di jilbab biru. Silakan. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Rosita dari Cendana Rosita. Aku dari kelas IPS 2, 12 IPS 2 tepatnya. Satu hal yang aku suka dari diri aku tuh aku sopan sama orang. Jadi, makan begitu ya? Iya. Apa sih bagus itu? Salam kenal masih kan? Sama sama. Oke, silakan Mbak yang baju ini. Perkenalkan, nama aku Rani Salsa Kirana, biasa dipanggil Rani atau Kaca. Aku dari 12 IPS 1. Satu hal yang aku suka tuh banyak banget sebenarnya hal yang aku suka Bu. Tapi yang paling menonjol di diri aku itu aku apa ya? Aku cantik. Jadi sekarang udah kayak gimana nih? Jadi paling terasa diri Rani cantik itu udah bagus banget kalau emang ada lagi salam kenal Rani. Silakan Mbak yang baju merah. Halo semuanya. Kenalin nama aku Faiza, aku dari kelas 12 IPS 4. Satu hal yang aku suka dalam diri aku tuh aku orangnya kebetulan serius Bu, apa yang aku suka dari diri aku sendiri. Kalau berarti masih bimbang gitu ya? Iya, tahu. Oke, langsung aja ke Mbak yang berjilbab abu-abu ini. Halo semuanya. Hai. Aku namanya Karlin Sumasari, biasa dipanggil Karlin. Aku dari kelas 12 IPS 2. Hai. Aku satu hal yang aku suka dari diri aku itu aku anaknya soft-spoken. Jadi kalau mau tuh lembut gitu. Berarti emang begitu ya tadi. Oke, sebelum sesi materi, mau nggak KS bikin dulu biar lebih semangat sama fokus? Mau. Nah, di sini nanti kita akan fokus kan udah tahu belum fokus tuh kayak gimana? Belum. Nah, ibu cobain dulu ya. Ya. Kita fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, coba kalian udah bisa belum? Bisa. Coba ya. Ya. Untuk fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kurang semangat sih. Coba ya, satu lagi ya. Untuk fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, udah bagus banget nih, kayaknya udah semangat ya, makanya dia udah ceria. Nah, sekarang kita ke tahap penyampaian materi. Teman-teman di sini tahu nggak apa itu kepercayaan diri? Enggak. Tahu kepercayaan diri itu di saat kita sudah bisa show kepercayaan diri. Iya. Saya
Kayak coba Mbak yang berjilbab itu Kak. Kalau menurut aku percaya diri itu gimana kita melakukan sesuatu itu dengan yakin, gak ragu, terus kita nunjukinnya juga benar. Ya benar. Coba Mbak yang berjilbab itu kan masalah aku kalau dia berusaha menerima kita tuh benar-benar kita udah percaya sama diri sendiri, jadi kita saat tampil di depan atau mau ngomong sesuatu itu kita coba Mbak yang dijawab tuh mau itu nggak? Aku nambahin jawaban dari Faiza. Jadi saat kita datang ke rumah itu kita yang mau sama diri sendiri, kita tuh bakal sekitar biar kita nggak ya, jadi kita benar-benar percaya diri. Tapi menurut aku kalau misalnya kita tidak apa ya, kalau percaya diri, kalau misalnya kita tadi Bapak itu kan ngomong kalau misalnya kita nggak boleh ke samping kiri kanan itu salah satu faktor orang yang nggak percaya diri. Kalau misalnya percaya diri, dia tuh merasa diri dia tuh paling kayak kamu paling keren dari sini. Jadi kalau percaya diri itu bagus untuk kita. Kayak gitu masih. Soalnya menurut aku kalau misalnya kita ngelihat gak mau ngeliat orang lain gitu, Enggak, bukan melihat, itu bukan kayak kita nggak cuma fokus ke depan gitu loh. iya kan? Bukan ngeliat diri. Oke, bener banget. Iya. Ya benar, bener banget yang udah bener banget yang udah disampaikan ke semua. Jadi percaya diri itu adalah rasa yakin pada diri sendiri, yakin sama kemampuan kita, yakin kalau kita tuh bisa menghadapi tantangan yang akan kita hadapi nanti, dan tahu bahwa diri kita tuh punya nilai. Nah, sebenarnya tuh orang yang percaya diri tuh nggak harus selalu tahu segalanya, tapi dia tuh berani menunjukin kalau kita tuh bisa gitu loh untuk mencoba sama belajar. Nah, siapa dia? Ibu juga mau nanya nih, siapa di antara kalian yang pernah ragu angkat tangan padahal tuh tahu jawabannya? Coba angkat aku. Oke, coba Mbak Ferry ya. Aku ceritain, kalau aku tuh pernah ada di pelajaran matematika. Aku tuh kayak ditanya rumusnya dulu. Aku tahu rumusnya apa dan jawabannya itu sesuai sama yang dimau sama ibu sama gurunya. Cuma aku nggak berani jawab karena aku tuh takut salah. Pertama takut salah, kedua kalau misalnya jawaban aku salah, aku takut diketahui teman-teman aku, terus aku punya teman-teman aku kayak apa sih kita tuh nggak tahu dan kan nggak pasti. Oh, berarti kayak cuma aku punya Mbak Ferry aja ya, dan belum pernah terjadi itu. Ya. Coba Mbak Frida diceritain gimana kejadiannya. Jadi aku tuh sering mencoba pelajaran bahasa Inggris gitu. Terus kan aku mencoba itu karena kalau ada yang jawab tuh nanti dapat poin tambahan gitu kan. Aku butuh kayak mencoba terus ada contoh itu kayak teman-teman dan terus ini itu dalam isi kita nggak usah coba terus aku pakai gitu. Jadi aku dari situ aku berarti kayak takut dan kayak seperti ya. Oke, coba Mbak yang dari biru ceritain gimana kejadiannya tadi. Jadi aku tuh pernah ada mata pelajaran sosiologi, terus ibunya tuh nanya, terus aku tuh tahu sebenarnya jawabannya, cuma aku ragu-ragu gitu loh, kayak takut salah, sama kayak gitu takut salah, padahal jawabannya itu benar, cuma karena takut salah, jadi nggak jadi semangat. Sama kayak Mbak Ferry tadi ya. Ya, Jadi kayak sendiri padahal jadi ya. Coba Mbak Rani. Ya, kalau aku ya Bu, waktu itu beberapa hari yang lalu itu kelasnya, jadi sama kayak Mbak Ferry, kan Mbak Ferry kan MTK kan. Kalau waktu itu ibu gurunya tuh nyuruh tunjuk tangan. Kalau misalnya bisa tunjuk tangan, nanti dikasih permen atau coklat juga aku lupa. Nah di situ tuh aku udah percaya diri banget sama jawaban aku. Terus tiba-tiba ada anak yang apa namanya, yang juara 1 tunjuk tangan. Jadi gara-gara dia tunjuk tangan, aku ternyata percaya diri gitu loh sama jawaban aku. Jadinya aku mengurungkan diri, akhirnya aku nggak jadi, akhirnya dia maju ke depan.
pas aku dia menjawab pertanyaannya ternyata benar, terus aku lihat jawaban aku ternyata sama juga aku benar. Jadi itu yang namanya kayak aku gitu ya, minder itu juga ya punya karena 21 gitu ya. Iya. Nggak apa-apa. Jadi kenapa sih percaya diri itu penting buat anak SMA? Nah supaya nanti kita berani bertanya, terus kita menjawab pertanyaan saat pelajaran di kelas. Terus nanti juga bisa ikut lomba, ikut organisasi, atau bisa juga tampil di depan umum. Nah, kepercayaan diri juga itu bisa membuat kita tuh bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi kita tuh gak timpan gitu loh. Jadi kita tuh percaya sama diri kita sendiri kalau kita tuh bisa mengambil keputusan yang benar. Nah, terus juga kepercayaan diri juga itu bisa menjadi pribadi yang siap menghadapi masa depan nanti. Gitu. Jadi kayak bekal buat diri kita buat menghadapi plan kita nanti. Nah, ciri-ciri orang yang percaya diri itu apa sih? Nah, yang pertama tuh kayak kalian tadi ya, dari mengungkapkan pendapat, terus mampu menerima kritik dan belajar dari kesalahan, terus tidak takut mencoba hal yang baru, terus mampu juga tuh tampil di depan umum, gitu. Tidak mudah minder atau iri. Kalau kita masih merasa minder atau iri itu berarti kita tuh belum percaya diri, teman-teman. Terus kita juga bisa menghargai kelebihan dan kekurangan diri kita. Nah, supaya kita lebih paham, yuk kita lihat ciri-ciri orang yang kurang percaya diri. Nah, teman-teman tahu nggak kayak ciri-ciri orang yang kurang percaya diri itu apa? Aku, apa juga? Aja. Kalau dia bersuka, kalau sekarang kalau misalnya presentasi dia berpikir orangnya tunjukin postur yang berbeda. Jadi kayak dia tuh kayak ngerasa malu gitu ya dari kayak kalau saya postur. Soalnya benar kata Mbak Faiza, kalau misalnya orang percaya diri itu rata-rata hampir semuanya badannya tuh pada tegak gitu loh Bu. Seperti yang kamu benar banget sih tadi. Nah terus ada yang lagi nggak memberikan pendapat dari latihan nanti dari kita tuh nanti lebih percaya diri. Coba siapa yang berani lagi? Jadi orang yang percaya diri ya dulu. Jadi kayak kalau pas presentasi duduk terus gitu ya. Iya kan ya. Oke benar banget. Kita gambarnya apa? Jadi kalau aku ini sesuai sama pengalaman pribadi juga ada pendidikan. Kalau aku itu saya sama dia juga merasa juga ada ciri-ciri nggak percaya diri itu kalau pas presentasi aku kebanyakan duduk tapi itu kalau ngomong itu terbang-terbang dari kata-kata maksudnya kayak gimana klausa-klausa itu berantakan itu semuanya nggak jelas sampai ini contohnya banget coba bareng Ya kalau misalnya aku sama kayak Mbak Febri lagi, kadang tuh aku udah ngerasa pede kan, ngehafal materi, aku udah baca dari rumah, terus pas aku nyampe sekolah, terus presentasi tuh aku ngerasa gagal gitu, jadi kayak di panggung, terus aku tanya kan ke papa aku, untuk kayak kenapa ya aku selalu demam gimana, terus kayak aku kayak papa aku ngomong, ya udah kamu harus mempelajari sendiri, ngomong di depan kaca atau gimana. Aku udah coba kayak gitu beberapa kali, tapi pas waktu aku coba lagi saat presentasi masih tetap nggak percaya diri gitu, karena aku merasa aku tuh kurang maksimal seperti itu. Ya benar banget dari pendapat semua. Jadi ciri-ciri orang yang percaya diri itu takut salah, takut dinilai, terus sering membandingkan diri dengan orang lain, terus gak berani tampil atau bicara di depan umum, terus sering mikir kayak aku pasti gak bisa deh presentasi gitu, terus terlalu keras menilai diri sendiri. Nah jadi kita kalau kadang tuh hal itu muncul mungkin karena pengalaman masa lalu kita pernah diajar atau emang gak pernah diberi kesempatan buat bicara. Tapi itu semua tuh bisa dilatih. Nah jadi kalian mau tahu nggak gimana sih cara kita tuh membuat meningkatkan kepercayaan diri kita? Nah jadi yang pertama tuh kita bisa mengenali dan menghargai kelebihan diri. Nah mungkin dimulai dengan menyadari hal kecil yang pasti kalian bisa kayak kita tuh mengenali bahwa kayak apakah aku bisa nggak ya menggambar, terus aku punya suara bagus nggak ya gitu, kayak kita tuh mengenali potensi dalam diri kita gitu, kayak ya kita tuh suka apa
3 kelebihan dalam diri kamu, terus coba ulangi dalam hati itu setiap hari. Terus selanjutnya itu jangan remehkan kemampuanmu hanya karena belum sehebat orang lain, gitu teman-teman. Terus selanjutnya itu berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Jadi itu ingat setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Terus fokus aja sama proses kita, bukan hasil dari orang lain. Selanjutnya tuh bisa jadi kayak ubah rasa ini tuh menjadi inspirasi, kayak kalau dia bisa, aku juga bisa belajar. Terus selanjutnya tuh kita bisa mengubah pola pikir negatif menjadi positif, dari yang pikirnya aku gagal, nah jadi kayak aku bakal coba dulu, kalau misalnya aku gagal nanti aku bakal coba lagi sampai bisa. Nah pola pikir itu sangat mempengaruhi sikap kita, semakin positif pikiran kita, semakin berani kita bertindak. Nah selanjutnya itu kita bisa latihan tampil atau bicara di depan banyak orang, kayak bisa mulai dari hal kecil, bertanya saat pelajaran, terus menyampaikan pendapat kayak kalian tadi, terus bisa juga kita membantu teman-teman buat presentasi. Nah semakin sering kita mencoba hal-hal tadi, semakin kuat rasa percaya diri kita. Misalnya bisa kita kalau diri kayak saya diri juga tuh muncul dari tubuh yang sehat dan nyaman. Terus kita juga yang bisa tidur cukup, mandi, berpakaian rapi, sama makan yang bergizi. Itu dia bisa bantu kita tuh merasa lebih baik dan tampil lebih yakin. Terus selanjutnya itu berani gagal dan belajar dari kesalahan. Karena itu kegagalan itu adalah bagian dari proses belajar. Semakin sering kita mencoba dan bangun, semakin kuat mental sama percaya diri kita. Nah sekarang saya pengen dengar nih dari kalian, dari saudara-saudara yang udah bersama yang tadi, mana yang paling ingin atau yang paling mungkin kalian bakalan coba tentang. Coba Mbak Faiza dulu. Mungkin buat sih mau coba supaya beberapa nanti dari itu jadi positif. Bakalan Faiza coba dari kapan nih? Mungkin pas nanti ada sekitar beberapa lagi ada mungkin tujuan bagus tapi aku kan namanya belajar namanya Jadi jangan ada salah ya. Oke, selanjutnya coba kalau aku bakal coba mengenal diri aku supaya aku menghargai menghargai kelebihan diri aku setelah mau coba menghargai diri aku sama orang aku. Kapan bakalan coba? Mungkin mulai dari selesai dari sesi webinar. Banget ya, pengen nyoba. Bagus banget berarti. Coba, Mbak Rosita ya? Iya, kalau aku dari universitas tadi aku mau berhenti membandingin diri aku sama orang lain, jadi biar bakal lebih gabungan sama yang lebih apa yang lebih proses hubungan diri sama diri. Bakalan coba kapan misalnya? Kalau bisa mulai dari besok sih, kayak berhenti bandingin sama orang lain kayak yang tadi. Berarti bagus banget. Coba yang paling ini Mbak Dani coba ceritain. Kalau aku pengen dari yang ibu bahas tadi, aku sama kayak Mbak Faiza mengenai mengubah pola pikir, itu sih yang bakal aku lakuin. Kapan bakalan dilakukannya? Nanti pas waktu ini sih 2 hari lagi mungkin, kan karena hari Senin. Oke, jadi tahu emang nggak boleh sih langsung percaya diri kok. Tapi yang penting kita tuh udah berani mau mulai dan lakunya sedikit demi sedikit. Nah ingat ya teman-teman semua, jadi kita itu tumbuh dari keberanian untuk mencoba, bukan dari hasil yang sempurna. Nah sekarang udah sesi penutup dari bimbingan kelompok ini. Ibu mau ucapin terima kasih karena kalian juga udah aktif, udah jujur, hari ini udah berani cerita dengan jujur. Nah kalau kalian misalnya nanti butuh ngobrol lebih lanjut bisa hubungi ibu ya. Iya, Ibu mau ucapin terima kasih karena kalian sudah aktif, dan juga udah berani jujur buat cerita. Dan nanti kita bakalan bertemu di sesi bimbingan kelompok selanjutnya. Ibu akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.